Pendengar Anda hadir kembali dalam Radio Surabaya sore ini. Saat ini pukul 16.35 kita sudah masuk dalam program kentongan ya. Nah, kali ini kentongannya spesial karena saya tidak sendiri. Saya kehadiran dua orang tamu ya, karena hari ini kita akan membahas topik peran relawan dalam kebencanaan. Dua tamu yang hadir di studio Persatu kali ini, yang pertama ada Mas Yan Aditya Putra selaku relawan senior Ansarul Syariah. Apa kabar Mas Adit? Alhamdulillah baik. Adit ya? Mas Adit aja. Ya. Oke, bersama Mas Adit ada Mas Arif Tio, ini divisi TRC-nya Ansarul Syariah juga. Iya, iya, divisi. Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat semua. Nah, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke Persatu hari ini. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak perannya dan tanggung jawabnya ini sebagai apa ini? Boleh dari Mas Adi dulu. Ya. Untuk di relawan Ansarul Syariah ini bergerak di bidang kemanusiaan. Dan ini juga terus terang kita fokus bukan hanya saat bencana aja, tapi ketika tidak ada bencana kita juga melakukan kegiatan kemanusiaan seperti itu, seperti edukasi kebencanaan, atau juga kita bantuan kayak beras atau apa seperti itu. Itu sih kurang lebihnya Mas. Ketika kebencanaan kita juga respon untuk kebencanaan tanggap daruratnya. Oke. Kalau dari Mas Arif sendiri, TRC-nya ini lebih ke perannya seperti apa? Untuk kami di divisi TRC atau tim reaksi cepat sendiri itu suatu tim yang dibentuk memang untuk terjun langsung ketika ada bencana terjadi. Jadi memang bahasanya yang langsung diturunkan untuk mengambil data, mengambil yang memang diperlukan nanti untuk pusat terkait dengan bencana yang terjadi seperti itu. Jadi tim yang pertama kali turun di lapangan untuk mengambil data dan harus segera diberikan ke pusat untuk diolah menjadi sebuah nanti keputusan seperti itu. Jadi tim reaksi cepat atau TRC seperti itu tugasnya. Yang paling pertama dikirim ya berarti? Iya, Ya. iya insya Allah. Nah, kalau misalnya terjadi bencana ya, biasanya teman-teman relawan Ansarul Syariah ini turun di bagian apa saja di lapangan? Ini yang boleh Mas Adi. Boleh. Ya, kalau kita pertama kali turun otomatis tadi tim TRC turun untuk asesmen di awal terkait dengan kebutuhannya apa, langkah strategis apa yang kita jalankan. Itu paling dasar. Setelah itu baru kita mulai buka dapur umum, dan bila dibutuhkan untuk evakuasi kita bantu evakuasi. Seperti kemarin saat di Semeru, erupsi Gunung Semeru, kita juga bantu beberapa warga untuk pindah ke relokasi yang tempat lebih aman lah, seperti itu. Terus sih. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas Arif apa? Ya, Cakup semuanya. ya insya Allah garis besarnya seperti yang disampaikan Mas Hadid seperti itu. Dari asesmen nanti kita akan intinya membuat posko yang nantinya akan menjadi tempat para relawan nanti membantu warga yang terdampak bencana. Mungkin seperti itu. Itu dapur umum yang tadi disebutin itu selalu ada ya? Apa maksudnya waktu habis asesmen terus dibuat dapur umum itu emang selalu begitu? Sesuai dengan kebutuhan sih, Mas. Sesuai dengan kebutuhan. Ketika memang kayak kemarin di Semeru itu dibutuhkan untuk dapur umum, kita buat dapur umum. Tapi kita juga nggak membiasakan masyarakat itu terlena dengan bantuan seperti itu. Jadi perlahan kita edukasi mereka supaya mereka siap secara mandiri. Mulai dapur umum yang komunal segala macam sampai mereka siap benar-benar dilepas. Seperti itu. Jadi kalau dapur umum terus-terusan khawatir ketergantungan nggak mandiri, akhirnya seperti itu Mas. Dan kalaupun misalnya suatu bencana ini ya, tapi kondisinya mereka masih bisa masak di rumah masing-masing kan nggak perlu dapur umum berarti. Betul. Makanya itu lewat kondisinya kita lihat dulu, makanya berdasarkan asesmen tersebut. Nah, hal apa aja sih yang paling dipegang oleh semua relawan Ansarul Syariah ini ketika membantu korban bencana? Boleh Mas Arif, Untuk sesuatu yang dipegang dalam artian pondasi ya Mas ya, untuk relawan itu adalah nilai kemanusiaan pastinya. Itu
Terus kita mengerjakannya dengan rasa keikhlasan, amanah, dan juga dengan adab atau tingkah laku yang memang sesuai dengan seumpama dengan keyakinan kita, sesuai dengan agama Islam seperti itu. Jadi adab itu tetap harus dijaga, di situasi bencana pun tetap harus menjaga adab gitu. Nah nanti jadi bukan hanya sekedar memberi, bisa jadi menjaga martabat atau menjaga martabat korban dan juga lebih menunjukkan sikap yang lebih baik, jadi seperti itu. Agar korban itu lebih tenang, ternyata relawan ini memang selain memang tugasnya kemanusiaan juga mempunyai tingkah laku yang baik juga, seperti itu. Masih rasa aman ya. Betul, Apalagi intinya mereka seperti itu. mentalnya kena gitu kan. Betul. Iya. Jadi istilahnya Traumanya healing intinya. Di situ juga ini Mas, mungkin sedikit nambahin, di situ juga ada pendekatan PFA kita, psikologi first aid. Karena banyak, ya tadi benar yang disampaikan, mereka banyak trauma. Kalau bahasa trauma healing kan sekarang udah diganti kan, udah diganti, dan itu yang kita lakukan. Seperti kemarin kita di Semeru, coba kita komunikasi ketika mereka yang sudah punya huntap tapi mereka masih belum ingin pindah. Akhirnya kita coba komunikasi dan mereka, iya sebaiknya kita pindah ya, lebih aman kayaknya, biar tidak kejadian seperti ini. Akhirnya mereka ingin pindah. Kita coba pendekatan seperti itu. Karena mungkin beberapa teman-teman dari relawan juga banyak yang tidak menyentuh di sisi sana, hanya sekedar bantu aja, seperti itu sih. Itu yang kita kedepankan juga. Untuk trauma healing itu juga dilakukan oleh relawan Ansarul Syariah. Iya. Jadi nggak baru pihak ketiga, misalnya psikolog itu nggak. Kebetulan beberapa teman-teman relawan Ansarul Syariah ini juga udah punya sertifikasi untuk di PFA. Jadi ada ya? Ada. Sertifikasi. Mampu. Insya Allah mampu, Mas. Bantuan seperti apa yang paling sering diberikan ke masyarakat terdampak bencana? Mungkin salah satunya itu tadi ya, bantuan trauma healing tadi. Betul, PFA. Yang lainnya ada? Ada, terkait kemarin juga kita melihat terkait dengan kebutuhan yang ada di masyarakat itu apa. Bantuan yang kita kirim berdasarkan kebutuhan mereka. Misalkan mereka kebutuh kayak kemarin, ada yang butuh untuk di Sumatera, butuh obat-obatan, butuh pakaian, ya kita bantu sesuai dengan kebutuhan mereka. Masa apa yang kita bantu berdasarkan asesmen di lapangan, seperti itu. Supaya bantuan yang kita kirim nggak percuma, Mas. Jangan kita kirim banyak, kayak misalkan, ya mohon maaf, banyak yang masih mengirim pakaian layak pakai kan. Yeah. Akhirnya di lokasi bencana hanya jadi tumpukan sampah, malah jadi bencana baru. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ketika kebutuhannya itu berupa logistik, ya udah logistiknya apa, kita sesuaikan lagi. Itu aja. Memang di Sumatera kemarin pakaian juga ya termasuk hal yang mereka butuhkan di sana. Betul. Pakaian kayak selimut juga, alat tidur gitu. Selain makanan juga ya. Nah, kalau lagi misalnya tidak ada bencana, ini tadi kan sudah diceritakan sedikit ya, melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, mungkin ada apa lagi yang dilakukan oleh relawan Ansarul Syariah? Apakah pelatihan kah atau menjalankan sosialisasi kemana kita, atau ada kegiatan apa lagi? Iya, kalau ketika tidak ada bencana, kita untuk mengedukasi masyarakat itu melalui dengan kegiatan mitigasi berupa edukasi kebencanaan, baik itu ke pihak pondok maupun ke sekolah dan TPA atau TPQ itu. Selain itu juga ada seperti berbagi bagi beras ke masyarakat yang memang tidak mampu. Kitanan massal juga biasanya. Kitanan massal. Itu eksternalnya, kadang untuk internal kita kesempatan ketika tidak ada bencana itu mengupgrade skill dari relawan sendiri. Jadi nanti ke depan atau bencana tiba-tiba terjadi, relawan yang sudah siap pakai lah biasanya seperti itu bisa langsung diterjunkan. Jadi untuk internal kita persiapannya seperti itu juga. Jadi di internalnya ada Latihan upgrade. sertifikasi. Iya, peningkatan kapasitas. Oke. Itu rutin kegiatan pelatihan dan sertifikasi itu kegiatan rutin atau memang saat yang dibutuhkan aja, misalnya ada relawan yang perlu pelatihan ini baru dia dilatih gitu, atau memang ada rutin setahun sekali gitu. Kalau untuk pelatihan itu kita menyesuaikan dengan anggota relawan.
mereka butuh di-upgrade di bidang apa, kita peningkatan kapasitas di bidang tersebut. Nah, biasanya ada kayak gitu tuh ada grade-nya lagi, nanti ada levelnya, ada peningkatan lagi lebih mendalam. Seperti itu. Apakah mau menambahkan? Ya, mungkin tambahan sedikit. Terkadang kita juga mengirimkan perwakilan, contohnya di komunitas relawan lain ada yang mungkin contohnya ke Basarnas gitu ya. Kan itu ada beberapa ilmu juga yang mungkin kita butuhkan khususnya untuk di internal Ansor Syariah. Kita mengirimkan perwakilan minimal 1 atau 2 gitu. Jadi untuk mengupgrade atau menimba ilmu akhirnya nanti bisa ditularkan di teman-teman di internal seperti itu. Di banding itu ya? Iya, seperti itu. Bahasa keren ya. Apakah relawan ini juga turun ke masyarakatnya kalau buat edukasi atau sosialisasi soal kebencanaan? Nah, itu tadi sebenarnya udah dijawab. Udah. Yang mungkin selain sekolah-sekolah, TPQ ada lagi Kak, kalau misalnya ke RT RW gitu enggak ya? Ini lagi ada penjajakan di wilayah Malang kemarin untuk edukasi ke masyarakat di wilayah perumahan seperti itu terkait dengan minimal itu ya kita bencana yang sering dialami di daerah perumahan kan entah itu banjir atau kebakaran seperti itu sih. Itu yang kalau tidak ada halangan itu juga akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Itu termasuk itu ya? Mitigasi. Mitigasi juga oleh masyarakat. Itu enggak LPG juga nggak cara Oh, menangani LPG. pasti. Itu udah paket komplit ya. Aliannya Mas Adik ini. Sebenarnya kalau dibilang gampang ya gampang sebenarnya. Cuma orang-orang kan panik ya. Betul. Kita biasa mengedukasi gimana masyarakat itu supaya tidak panik, Mas. Nah, itu dia. Manajemen panik itu penting ternyata. Dan cuma LPG jadi tinggal disumbat gitu aja. Betul. Berarti dia. Nah, biasanya bagaimana cara menyiapkan para relawan supaya selalu siap kalau sewaktu-waktu terjadi bencana? Boleh. Ya, untuk relawan gimana selalu siap, pertama kita mengedukasi mereka dengan peningkatan kapasitas, di situ tujuannya. Setelah peningkatan kapasitas, mereka juga terkadang kalau ketika ngumpul kita buat kayak simulasi, Mas. Simulasi misalkan mendadak seakan-akan kayak bunyi sirine, misalkan gempa, mereka harus seperti apa. Itu sih bentuk kepekaan mereka, apa yang harus mereka lakukan. Ketika mereka sudah terbiasa, otomatis secara alam bawah sadar mereka udah melakukan kegiatan tersebut. Itu yang kita lakukan. Biasanya panggilannya lewat atau ada? Enggak. Lewat apa? Terkadang kalau kita lagi ngumpul aja sih, Mas, lagi ngumpul, ada pertemuan rutin, tahu-tahu tiba-tiba kita bunyikan, entah itu alarm atau apa. Oh, jadi emang di kantornya ada alarmnya ya? Betul, di tempat ngumpul seperti itu. Nah, kalau di lapangan ini, apakah relawan Ansor Syariah ini sering bareng-bareng dengan relawan lain atau dengan instansi pemerintah, misalnya kolaborasi dengan siapa saja? Oh, kalau itu sih, kalau dalam dunia relawan hukumnya wajib. Dalam artian memang bencana ini kan tidak bisa kita kita sanggah sendiri. Nah, contohnya untuk sinerginya mungkin untuk dari pemerintah, dari TNI, Polri, ya tadi saya sampaikan Basarnas juga. Untuk yang di luar dari pemerintahan sih banyak malahan, Mas. Banyak sekali itu. Alhamdulillah teman-teman tuh kompak juga. Walaupun mempunyai posko sendiri atau dengan nama atau bendera sendiri, tapi di lapangan itu Masya Allah lebih bisa kompak. Oh, ini bagian ini, terus gotong royongnya, saling tolong menolongnya itu bersaut-sautan lah bahasanya seperti itu. Masya Allah. Jadi itu memang diwajibkan untuk kerjasama atau bersinergi sesama relawan, terutama dengan pemerintah yang mungkin mempunyai kekuatan dalam membantu lah, dalam mungkin bantuan yang lebih besar seperti itu. Menurut pengalaman kerja selama ini ya, penting nggak sih kerja bareng antar relawan dan lembaga saat kalau misalnya pernah nggak ada kepikiran kayaknya bisa deh saya handle sendiri? Ya, kalau selama ini, Mas, terus terang ketika kejadian bencana lah ya, kita bicara bencana, kita nggak pernah turun sendiri, Mas. Karena kalau kita bicara batu itu kalau kita pikul sendiri kan berat, kalau dipikul rame-rame lebih ringan. Makanya kita tetap sinergi, baik itu dengan stakeholder dari pemerintah maupun dari lembaga relawan lain. Seperti kita di Jawa Timur, kita tergabung dengan SRPB Jatim.
Itu udah gitu juga kita juga tergabung dalam Potsar Jawa Timur juga. Seperti itu, makanya kalau bicara sendiri kita insya Allah sih nggak pernah ya, karena nggak akan mampu. Makanya kita selalu bersinergi dengan yang lain, terutama dengan pemerintah maupun dengan NGO lain. Seperti itu. Nah, selain respon bencana, apa saja yang sudah dilakukan relawan Ansar Harian dalam upaya pencegahan atau mitigasi bencana? Kalau dari relawan Ansar sendiri, contohnya ya kita akan beri contoh yang berada di Blitar Selatan. Ya, dulu pernah lupa juga maaf di Blitar Selatan itu pernah terjadi juga banjir tiba-tiba akibat dari ya bersama dengan yang Sumatera penggundulan liar, penebangan liar dari hutan-hutan yang berada di sekitar Kota Blitar itu. Jadi terkait akibat atau dampak dari penggundulan liar itu kita bersama relawan lain itu mempunyai komunitas yang satu itu komunitas penghijauan. Nah itu sendiri juga kodarullah dipimpin oleh aparat, ada yang ketuanya dari kepolisian, dari TNI juga. Jadi kita mengadakan salah satunya itu pencegahan atau mitigasi bencana dengan penanaman penghijauan di daerah atau di hutan-hutan yang kemarin itu yang ada penebangan secara liar oleh ya pihak-pihak yang memang kurang bertanggung jawab seperti itu. Jadi salah satunya seperti itu. Itu salah satu contoh kolaborasinya juga ya antar relawan. Nah, kalau antar relawan ini pernah nggak terlibat pelatihan bersama atau simulasi bencana bersama atau membentuk relawan di tingkat lokal? Kalau untuk latihan bersama karena kita tergabung dalam SRPB Jatim, SRPB Jatim itu ada agenda rutin arisan Rp0, arisan ilmu Rp0, dan kita rutin ikut di situ. Jadi itu untuk bentuk peningkatan kapasitas kita juga. Begitu untuk di Potsar juga kita juga seperti itu juga. Lain lagi ada kayak di Surabaya itu ada komunitas beberapa relawan, itu juga dalam grup Lorong Education itu juga ada. Kita juga tergabung banyak untuk peningkatan ilmu, dan kita juga tergabung dalam FPRB Jatim juga seperti itu. Iya, betul. Pokoknya meskipun nggak bencana pun, nggak sedang bencana pun tetap ada kolaborasi. Betul. Nah, bagaimana cara menyampaikan materi mitigasi bencana supaya ini mudah ya dipahami oleh masyarakat? Biasanya masyarakat ini minta bahasa bayi, misalnya. Boleh silakan. Kalau untuk bahasa sederhana, kalau di lingkup atau lingkungan kita relawan-relawan itu ya bahasanya mungkin yang menggunakan bahasa sederhana aja, Mas. Bahkan mungkin bahasa keseharian, nggak terlalu mungkin kayak yang teman-teman bahasanya terlalu tinggi atau yang se-Inggris-Inggrisan itu mungkin kurang dipahami juga nanti takutnya di masyarakat sendiri. Jadi bahasanya mungkin yang nyata, yang langsung praktek, langsung diberikan, terus pendekatannya ke masyarakat atau kekeluargaan juga bisa, terus akhirnya masyarakat tuh paham. Jadi tergantung juga daerahnya. Jadi memang kalau contoh kemarin kalau memang bencananya tuh di daerah Jawa ya pakai cara Jawa seperti itu. Kalau kemarin di Palu kan Sulawesian, ya mungkin pelatihan di sana edukasinya juga menggunakan cara mereka seperti itu. Jadi tergantung juga orangnya atau masyarakat yang kita hadapi seperti itu. Jadi bahasanya intinya tetap bahasa sederhana saja, nggak usah yang sulit-sulit lah seperti itu. Tadi menyinggung sedikit masalah bahasa ya. Nah, selama terjun di kebencanaan ini tantangan paling berat yang sering dihadapi relawan apa? Kalau misalnya ada daerah mungkin bencana tapi orang-orangnya tidak bisa bahasa Indonesia gitu, akhirnya gimana? Mungkin ada tantangan lainnya juga kalau di sini. Sempat sih Mas, ketika kita turun waktu itu respon di Pulau Sapudi, Madura, dan sebagian besar orang-orang tua di sana terus terang nggak bisa bahasa Indonesia karena kearifan lokal itu. Dan kita coba berkomunikasi sebelumnya dengan pemuda di sana, dan dari kepolisian sana, dari polsek sana kita minta pendampingan
untuk menyampaikan supaya jangan sampai ada miskomunikasi ketika kita mengedukasi, menyampaikan sesuatu. Ya, alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Itu sih yang kita lakukan. Itu karena baru datang itu agak unik. Wah, nih sulit nih, bahasanya agak beda kan. Apalagi saya basicnya dari Jakarta, udah gitu temen ada juga yang dari bukan backgroundnya asli sana juga bingung bahasanya. Akhirnya kita coba komunikasi dengan tokoh pemuda di sana dan dari pihak aparat, terutama waktu itu dari Polsek Sapudi. Ya, mereka yang bantu untuk komunikasinya. Alhamdulillah berjalan lancar sampai tugas selesai tuh, Mas. Nah, terakhir nih, pesan apa nih boleh dari Mas Adib, nanti bergantian dengan Mas Adib, pesan untuk dari relawan saya buat pendengar radio agar lebih siap dan peduli soal bencana. Boleh dari Mas Adib dulu. Oke, kalau dari saya pesannya simpel. Pertama, kita jangan pernah panik apapun itu, dan ingat bencana itu nggak pernah ada notifikasi, bisa datang kapan saja. Kalau kita tidak pernah siap, ya, maut akan menjemput. Sebaiknya siapkan sesuatu itu dari awal, termasuk dalam mitigasi dan peningkatan kapasitas. Terutama pertama kali jangan panik gitu. Itu aja. Jangan panik. Betul. Oke. Kalau dari Mas Arif? Kalau dari saya sendiri mungkin pesannya ya, bencana kan bisa datang kapan saja. Maka mari kita tingkatkan kepedulian, meningkatkan kesiapsiagaan dan solidaritas. Sedikit pengetahuan walaupun itu sedikit, itu insya Allah, dan sedikit kepedulian itu insya Allah bisa menyelamatkan banyak nyawa. Jadi jangan pernah takut untuk ikut aksi dalam kemanusiaan. Jangan lupa juga nilai-nilai yang dalam kemanusiaan dan yang kita lakukan ini insya Allah akan kita panen, walaupun tidak di dunia, insya Allah nanti di akhirat. Jadi itu, mungkin sedikit itu. Itu dia, dua hal penting ya. Dari yang pertama itu jangan panik ya. Kemudian yang berikutnya, kalau ada saudara kita terkena bencana, pedulilah gitu. Peduli dengan keluarga kita, termasuk yang di Sumatera sekarang itu juga Aceh. Nah, terima kasih buat Mas Adi dan Mas Arif ya. Iya, sama-sama. Atas waktunya sudah repot-repot hadir ke Surabaya ini. Ini pertama kali sudah. Kalau untuk saya di Pro 1 baru, sebelumnya pernah di tetangga ya. Pro 4, tetangga satu. Dan kemarin sebelum kesini juga sempat diwawancara oleh salah satu wartawan dari RRI juga. Minta berita. Biasa. Kalau Mas Arif juga kalau jujur saya pribadi baru perdana Mas Tio. Ya, Qadarullah juga kan ini Mas Hadi, Mas relawan seniornya malah tiba-tiba ada kepentingan, saya sendiri ditunjuk. Saya juga ngomong ke Mas Adi, ini gimana Mas, saya nggak pengalaman ini public speaking lah bahasanya, kurang. Ya nggak apa-apa, penting ganti nanti saling kolaborasi. Ya, jangan kapok ke sini. Salah. Kita butuh ilmunya gitu. Terima kasih sudah membagi ilmunya juga. Nah, pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Kentongan pada hari ini. Sampai jumpa di Kentongan selanjutnya. Terima kasih.